Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan membahas tentang motivasi hidup. Hidup itu ada dua pilihan, manusia yang berhasil dan ada manusia yang gagal. Dua pilihan ini yang akan saya bahas tuntas sehingga dalam hidup ini bisa membandingkan mana yang dikatakan orang sukses dan mana yang dikatakan orang gagal. Karena dengan tidak mengetahui siapa yang dikatakan orang gagal dan siapa yang dikatakan orang sukses, ini ada dalam hidup ini. Di dalam video ini saya akan membahas 3 permasalahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hina dinalah di masa muda, bahagia di masa tua. Itu sukses yang pertama. Jadi bagi orang yang hina dina di masa tua, hina dina di masa muda, bahagia di masa tua, itu namanya pilihan yang pertama untuk mencapai sukses. Tapi bagi orang yang gagal, sebaliknya, senang-senang di masa muda, hura-hura di masa muda, tidak mengatur waktu di masa muda, hasilnya pasti akan sengsara, tidak punya apa-apa. Itu yang pertama yang akan saya bahas. Yang kedua, orang sukses itu berarti punya pekerjaan atau punya perusahaan atau punya penghasilan yang cukup. Itu namanya sukses. Karena dia punya keahlian, punya keterampilan, punya kemampuan berbisnis, sehingga dia bisa berusaha dan sukses. Sebaliknya, bagi yang gagal, yang tidak berhasil, berarti dia tidak punya keahlian, hidupnya gagal, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan yang tetap. Intinya, orang yang tidak sukses itu berarti orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya penghasilan yang besar, dan juga bekerjanya pun tidak ada, apalagi bisnis. Yang ketiga, orang yang sukses itu bisa mengembangkan bakatnya, hobinya, keahliannya, bakat dianya sebagai olahragawan bisa dikembangkan sampai menjadi juara. Bakatnya dia jadi seorang ilmuwan, misalkan ahli montir, berarti dia menjadi montir ya pesawat terbang, montir kendaraan, mobil, motor. Ahli ini dia bisa menjadi kehidupan dan sukses. Ada sebaliknya, bagi yang gagal, dia tidak mengembangkan hobinya, tidak mengembangkan bakatnya, dan juga tidak mengembangkan keahliannya, sehingga dia tidak punya penghidupan yang layak. Gagal namanya, karena tidak memanfaatkan waktu yang dia berikan yang sama itu. 24 jam dia tidak dimanfaatkan, sehingga gagal dalam hidup. Itu orang yang tidak mengembangkan hobi, bakat, keterampilan, keahliannya, dia tidak dikembangkan, tidak dipupuk, dan tidak sukses. Akhirnya gagal. Nah, itu ada 3 yang akan saya bahas. Sehingga dengan 3 ini, dengan dibahasnya 3 ini, akan bisa membedakan di mana adanya kita ini. Kita ini adanya di mana dalam kehidupan ini? Apa ada di yang sukses
Berarti yang sukses masa depannya cerah, kehidupannya normal. Tapi kalau yang tidak sukses, masa tuanya suram, kehidupannya serba kurang, serba kekurangan. Itulah yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan pada Anda semua, silakan yang belum subscribe, like, komen, silahkan subscribe, like, komen, karena semuanya itu gratis. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda semua jadi orang yang impian dan cita-cita terkabul, dan juga bisa memilih apa yang akan saya sampaikan, milih yang terbaik, hidup sukses, dan bisa menolak hidup yang gagal, sehingga dalam hidup ini kita dari sekarang bisa membedakan mana yang harus saya kerjakan dan mana yang harus saya tolak, sehingga masa muda sebagai dasar untuk keberhasilan di masa tua. Masa mudanya sungguh-sungguh bekerja dengan baik, sehingga masa tuanya sukses. Sebaliknya, kalau masa mudanya tidak sungguh-sungguh, tidak serius dan tidak bekerja dengan baik, maka masa tuanya akan suram. Itu saya doakan mudah-mudahan semuanya sukses. Amin ya robbal alamin. Motivasi bisa memilih dalam kehidupan ini, karena akan saya bahas tentang mana yang akan dipilih. Karena hidup itu ada dua, hidup sukses apa hidup gagal. Jadi pengusaha apa jadi gelandangan. Jadi ada dua. Orang sukses, ada juga yang gelandangan. Itu yang harus dipahami semua. Orang sukses berarti dia milih hidupnya yang berhasil. Kenapa berhasil? Karena masa mudanya dia melihat dan mencontoh orang-orang yang sukses. Anak muda kalau berani menteladani orang-orang yang sudah sukses, mengamati gerak-gerik langkahnya orang sukses seperti apa, dan juga bergaul dengan orang-orang sukses, minimal dia akan menjadi orang sukses. Sebaliknya, bagi yang orang hidupnya kan gagal, masa mudanya dia mengikuti orang-orang yang gagal, orang-orang yang hidupnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biarpun itu waktu diberikan oleh Tuhan 24 jam sehari semalam. Yang 24 jam itu dia tidak dimanfaatkan untuk sukses, karena bergaul dengan orang-orang gagal. Hasil bisa menjadi orang gagal. Ada dua ciri hidup itu. Silakan saya memberitahu kepada Anda semua untuk memilih yang nomor satu, yaitu hidupnya sukses, hidupnya berhasil. Kalau bisa yang nomor dua ini lupakan, tidak perlu dicontoh, tidak perlu diikuti, hilangkan dalam hati. Hidup gagal. Mungkin semua orang menolak kegagalan itu, tapi pasti ada dalam perjuangan itu gagal. Kenapa gagal? Karena tidak mentaati aturan-aturan yang sudah digariskan untuk mencapai sukses. Untuk mencapai sukses harus hinadina di masa muda. Artinya belajar terus-menerus, bekerja dengan baik, punya impian dan cita-cita yang luhur, yang tinggi,
Karena impian dan cita-cita itu semuanya tidak ada larangannya. Sedangkan pepatah mengatakan, siapa yang punya impian yang besar, impian yang luar biasa, itulah yang akan bertindak besar dan itulah yang akan menjadi orang yang sukses. Kalau tidak diimpikan dulu, target-target kita yang diinginkan, mana mungkin akan berhasil. Ada pepatah mengatakan, orang yang tidak punya cita-cita dan impian sama dengan orang yang mati sebelum ajalnya. Itulah saking pentingnya manusia punya cita-cita dan impian. Sebelum langkah yang lebih jauh, sebelum langkah yang lebih dalam lagi, tancapkanlah cita-citanya setinggi bintang di langit. Tidak ada yang mengalahkan. Tancapkan dulu tuh. Bikin dulu strateginya. Bagaimana untuk mencapai target saya, cita-cita seperti bintang di langit ini. Tancapkan dulu. Karena impian ini, cita-cita ini tidak ada yang melarangnya. Siapapun Anda orang kaya, Anda orang miskin, Anda orang yang tidak punya, atau Anda anak raja, atau anak pejabat, tidak ada yang melarangnya. Impian itu tidak ada, satu pun tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang melarang impian. Kita punya impian ini, kita punya cita-cita ini, kita punya rencana ini dan itu. Tidak ada yang melarangnya. Karena tidak ada yang melarangnya, saya berkesimpulan, silakan goal itu segera diimpikan dulu. Goal itu segera ditancapkan dalam hati Anda semua. Matangkan perjuangan itu. Perjuangkan sepenuh hati. Karena seandainya Anda sudah menggariskan sesuatu impian yang setinggi bintang di langit, pasti akan dirampungkan impian itu. Sekalipun sudah menggariskan tugas yang besar, impian yang besar, target yang besar, akan rampungkan sampai tuntas dan tuntas. Itu yang terbaik. Bulatkan dululah impian itu. Bulatkan dulu cita-cita itu sebelum Anda melangkah, sebelum Anda bertindak. Karena sudah jelas, sudah banyak cerita orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang memegang dunia ini, kendali dunia ini, itu semuanya adalah orang-orang yang bermimpi. Bahkan mimpi itu, ide itu, cita-cita itu dituliskan dulu, dibaca dulu, disampaikan kepada orang lain, diikrarkan kepada orang lain. Jangan takut. Jangan takut. Biar Anda adalah orang miskin, semiskin apapun, impian kok besar. Impian ingin jadi seorang presiden atau kaisar. Seperti Napoleon Bonaparte, anak tukang kayu, tapi dia memimpi ingin jadi seorang kaisar. Kisah ini, Napoleon Bonaparte ini, jadilah seorang kaisar yang terkenal dalam sejarah. Memimpin Prancis itu dia. Kenapa? Karena dia punya impiannya besar. Padahal bapaknya melarang. Kamu anak orang gak punya, bapaknya tukang kayu, petani. Kok bercita-cita sebesar itu? Ada apa? Dari mana pengaruhnya? Pengaruhnya ya jelas. Dari gurunya. Bahwa harus mimpikanlah Anda dalam hidup ini. Makanya seorang Napoleon Bonaparte kecil dengan yakin, dengan
tegap ingin membuktikan impian itu. Gurunya menjelaskan kalau memang impian itu ingin tercapai, 16 jam sampai 20 jam gunakan untuk belajar keras terus menerus. Hanya contoh lah oleh Napoleon Bonaparte, 16 jam sampai 20 jam sehari selama 5 tahun dia manfaatkan untuk mencari ilmu. Tuh, karena dia ingin seorang raja, berarti banyak persyaratannya. Ahli dalam berbagai ilmu, politik, sosial, pendidikan, teknologi, semuanya harus dikuasai. Ya, akhirnya dia belajar keras terus mencari dari berbagai ilmu yang ingin dia perdalam, dan dia mampu semuanya diperdalam karena waktunya dimanfaatkan 16 jam sampai 20 jam. Anda silakan yang bermimpi ikuti contoh Napoleon Bonaparte yang jadi kaisar di Prancis, silakan ikuti. Napoleon Bonaparte kecil, dia mengikrarkan di depan orang tuanya, hanya minta doa kepada orang tuanya, Bapak, saya doakan saya ingin jadi seorang kaisar di Prancis ini. Itu saja dia ke orang tua. Dan saya akan buktikan dengan belajar 16 jam sampai 20 jam per hari selama 5 tahun. Pasti saya sukses, Pak. Doanya saja dari Bapak. Itu namanya bertindak, namanya punya keputusan. Jadi jangan diam-diam saja. Yang bagi Anda yang sekarang ini masih belum punya impian yang tinggi, belum punya cita-cita yang tinggi setinggi bintang di langit, jangan diam saja, segera buat impian itu, sehingga langkah Anda akan bertindak, bersikap, dan hidupnya tidak akan diam-diam saja. 16 jam sampai 20 jam per hari dimanfaatkan untuk belajar, karena punya impian yang besar. Kalau impian kecil sih nggak usah bertindak besar. Impian yang kecil hanya cita-citanya yang sederhana, maka tancapkanlah sekarang ini. Jangan sampai Anda tidak punya impian, karena impian tidak ada yang melarang satu manusia pun. Siapapun tidak boleh melarang, itu hak diri sendiri. Impian itu hak diri sendiri. Yang membuktikannya adalah diri sendiri, yang berjuangnya diri sendiri. Target itu diperjuangkan oleh diri sendiri. Impian besar, cita-cita besar, target besar, pasti bertindaknya pun besar. Tidak akan takut dengan rintangan dan halangan, tidak akan takut dengan ujian, cercaan, hinaan dalam mencapai target itu, karena sudah digariskan dengan keras, sudah menggariskan semua impian ini harus sukses, sehingga akan diselesaikan, akan dirampungkan dengan tuntas, dan mencapai goal yang diinginkan sesuai dengan impian itu, sesuai dengan cita-cita yang sudah dicatat dalam kertas Anda. Silakan bagi yang belum, segera melangkah, segera bertindak, segera memimpikan. Ada kisah seorang yang ingin jadi seorang ulama besar. Berarti dia harus mencari ilmu di pondok pesantren. Dia sudah memimpikan ingin jadi seorang ulama besar. Dia mulai melangkah. Dari tamat SD dia pergi ke pondok pesantren dengan tidak banyak bertanya, tidak banyak tidak bertanya kepada orang lain. Pergilah dari rumah dengan izin orang tua. Pak, saya ingin jadi seorang ulama besar dan saya doakan saja. Saya akan pergi
biar saya nggak punya apa-apa. Nggak usah Bapak takut dan bimbang terhadap saya akan bekerja sekeras mungkin untuk belajar, untuk membiayai diri sendiri menjadi seorang ulama besar. Pergilah dengan izin orang tua. Doakan saja. Mungkin 5-10 tahun tidak akan pulang ke rumah karena ingin mempunyai ilmu yang cukup jadi seorang ulama besar. Berangkatlah ke tempat yang udah dia matangkan dengan izin orang tua. Pergi dengan semangat, datanglah ke pondok pesantren. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nama saya ini dan saya hari ini ingin mengabdi ke Pak Kiai. Dan saya ingin belajar sampai sukses Pak Kiai. Anak tersebut oleh Pak Kiai diterima. Dan sehari-hari hanya membantu Pak Kiai. Karena memang Pak Kiai butuh air. Keluarga Kiai butuh air. Dia selalu disediakan tiap hari mengisi baknya sambil belajar. Pokoknya semua pekerjaan Pak Kiai dia mampu dia kerjakan. Kalau tidak dia ngomong. Bertahun-tahun seperti itu. Namanya mengabdi kepada guru. Kenapa dia mengabdi kepada guru? Karena dia memang berangkatnya tidak punya biaya untuk kehidupan sehari-hari. Lebih baik saya akan mengabdi kepada Kiai. Dan Kiai dengan senang hati menerima. Bertahun-tahun tidak pulang, sampai 10 tahun tidak pulang. Karena memang sudah niat ingin menjadi seorang ulama besar. Mengaji terus. Orang-orang libur pulang kampung, enggak. Saya enggak, sudah niat full untuk menjadi seorang kiai yang besar, yang bisa punya pondok pesantren yang besar, murid yang banyak. Itulah orang yang sukses. Dengan mengabdi kepada guru, dan dalam cerita selesailah 10 tahun. Target dia 10 tahun karena tamat dari SD 12 tahun, ditambah 10 tahun adalah 22 tahun. Selesailah dan minta izinlah kepada gurunya. Dan gurunya itu sudah mengizinkan untuk pulang kampung, untuk mendirikan pondok pesantren. Ini dia kisahnya pulang kampung dan punya murid yang banyak. Dan sukses menjadi seorang ulama besar. Ulama harisma. Itu yang ingin sukses itu. Karena pilihan. Udah berani meninggalkan kebiasaan anak-anak. Kebiasaan anak muda yang hidupnya santai-santai, hura-hura. Dia diam di pondok pesantren dengan mengabdi kepada gurunya. Keperluan gurunya. Semuanya dia ikuti perintahnya. Memang kalau mampu akhirnya sukses tanpa biaya dari orang tua, dan dia ikuti pembelajaran di pondok pesantren sampai selesai tamat dan didoakan oleh gurunya untuk mendirikan pondok pesantren di kampungnya dan sukses. Itulah yang sukses itu seperti itu. Yang belajar dengan tuntas, biarpun tidak punya biaya, dengan keyakinan tadi impian ingin jadi seorang ulama besar. Silakan. Bagi yang ingin milih, silakan pilih seperti itu. Pergilah dari rumah. Izinlah orang tua untuk mengaji ke pondok pesantren dan mengabdi pada guru. Itu yang akan menjadi sukses. Akan menjadi ulama besar. Banyak kisah yang lain.
ingin jadi seorang ahli di bidang servis kendaraan misalkan, bekerjalah di tempat yang menerima servis kendaraan motor misalkan. Ikut minimal 5 tahun mengabdi dan ikut belajar dengan tempat yang menyervis kendaraan motor itu, dan pelajari terus, dan nanti sudah 5 tahun sudah tamat, dirikanlah tempat servis kendaraan itu. Pasti bisa. Minimal 5 tahun ikut dulu dengan orang lain. Kalau memang ingin menjadi seorang bengkel kendaraan motor atau yang lainnya, itu harus punya ilmu dulu, harus nyari dulu ilmunya, berguru dulu kepada ahlinya. Karena kendaraan itu tidak sembarangan, harus tepat, tidak diraba-raba. Bisa dengan tepat dengan baik itu karena memang sudah berguru selama 5 tahun di tempat orang lain, baru bisa mendirikan dan akan sukses yang seperti itu. Apa saja pekerjaan, silahkan kamu pilih dan silahkan mencari dulu ilmunya, berguru dulu. Jangan sembarangan kita punya impian tidak direalisasikan dengan belajar, dengan mencari dulu ilmunya sampai tuntas. Pekerjaan itu, impian itu, usaha itu, kalau memang tuntas ilmunya, pasti Anda mendirikannya sukses. Tapi kalau ilmunya setengah-setengah, jangan harap ada kesuksesan. Pasti yang akan menerima Anda adalah kegagalan dan kegagalan. Kegagalan itulah setiap orang tidak mau, setiap orang menolaknya, tapi akan ada dalam berjuang kegagalan. Yang bagus adalah berhenti sejenak, mencari arah dan haluan yang terbaik, mencari program yang terbaik, lanjutkan, bukan sebaliknya mundur, gagal. Tapi kalau dilanjutkan, cari lagi ilmunya, cari jalannya, saya yakin akan sukses. Itu semua adalah kemauan Anda sendiri. Karena Anda ingin sukses, Andalah yang menentukan. Anda ingin berhasil, Andalah yang menentukan. Orang lain hanya melihat dan mendengarkan saja. Sehebatnya orang tua, sekayanya orang tua, biar itu adalah jabatannya raja, atau presiden, atau pejabat yang lainnya, Anda diperjuangkan untuk menjadi orang yang sukses. Kalau memang Anda tidak mau, tidak mungkin Anda sukses. Sukses itu ditentukan oleh diri sendiri. Dan diri sendirilah yang melangkah. Diri sendirilah yang bertindaknya. Diri sendirilah yang membuktikan impian itu. Karena impian itu adalah datang dari hobi Anda. Sehingga dengan hobi, dengan senang, yang jauh pun bisa merasakan dekat. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak senang, jangankan yang jauh, yang dekat sekalipun anggapan Anda adalah jauh, susah. Lagi ada masalah yang besar, masalah sebesar apapun, masalah sekecil apapun, kalau kata Anda adalah susah, tidak mungkin akan Anda selesaikan permasalahan. Itulah dalam hidup. Dengan senang hati, dengan bahagia, dengan penuh senyum, dengan penuh canda gurau. Tapi itu adalah kesenangan Anda. Sesulit apapun permasalahan itu akan mudah, akan cepat selesai dan berhasil jadi orang sukses. Itulah hidup.
kemauan diri sendirilah yang harus dikembangkan, bukan kemauan orang lain. Kejarlah impian semaksimal mungkin dengan impian yang ada dalam diri Anda sendiri. Mungkin orang tuanya mengarahkan, saudara mengarahkan, adik mengarahkan, tapi yang membuktikan dan yang melangkah adalah Anda sendiri. Yang mencari bakat, yang mengembangkan bakat, yang menciptakan bakat adalah Anda sendiri. Segala sesuatu jadi ringan karena Anda senang, karena Anda mau. Tapi segala sesuatu menjadi berat karena Anda tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Menolak intinya, tapi tetap dikerjakan, hasilnya nol. Karena hati nurani menolak, karena tidak bisa dibohongi hati nurani itu. Maka yang terbaik dalam hidup, segeralah menentukan sikap. Sikap itulah yang sesuai dengan hati nurani Anda, itulah perjuangkan. Dan tidak main-main, perjuangkan dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan mencari bagaimana jalan biar berliku dan bergelombang, tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan sekeras mungkin, sehebat mungkin, semaksimal mungkin, sehingga Anda menjadi orang yang berhasil, orang yang tidak menyesal, orang yang tidak salah pilih. Pilihlah yang pertama, yaitu orang yang berhasil. Kalau orang yang gagal, dibenci orang. Orang yang gagal, tidak diterima orang. Hidupnya akan susah, hidupnya tidak tenang. Tapi orang sukses, hidupnya bisa tenang. Karena apa? Karena orang sukses sudah bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapinya. Hidup harus serba cukup, dia sudah ada. Karena dia sudah berjuang, sudah tahu bahwa hidup ini harus cukup dalam berbagai keperluan. Itulah yang kedua. Pekerja harus menjadi ahli. Semua pun harus punya ahli dan ahli. Artinya menguasai berbagai ilmu. Sekecil apapun, kalau seorang ahli itu tahu pemecahan masalahnya, problem solvingnya, dia tahu. Itu seorang ahli. Kan main-main dalam menentukan sesuatu. Seorang ahli bisa menjadi kaya raya, dan belum tentu orang lain bisa. Kenapa jadi seorang ahli? Karena belajarnya tuntas, tidak setengah-setengah, tidak main-main, sehingga menjadi seorang tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan, diperlukan oleh semua orang untuk usahanya, untuk bisnisnya. Nah, semua usaha dan bisnis harus ada tenaga ahli. Anda haruslah menjadi seorang tenaga ahli, sehingga dibutuhkan oleh banyak perusahaan, dan gajinya pun besar karena tenaga ahli. Nah, susah mencari tenaga ahli itu. Yang banyak adalah tenaga bantu. Tenaga ahli itu sangat sulit. Makanya pilihlah menjadi seorang tenaga ahli. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, yakin, sehingga menjadi seorang tenaga ahli. Itulah Inadina di masa muda. Belajar keras di masa muda. Semangat tinggi di masa muda. Tidak main-main di masa muda, dan juga akan berhasil di masa tua.
Karena masa muda penentu masa tua. Di masa mudanya sungguh-sungguh, di masa mudanya mempelajari berbagai macam ilmu, di masa tuanya ilmu itu akan dimanfaatkan, akan bermanfaat untuk hidupnya. Sehingga di masa muda belajarnya sampai tuntas, di masa tua bisa dimanfaatkan, bisa berguna untuk menjalankan hidup yang panjang itu. Karena masa muda itu pendek. Belajar hinadina, belajar hanya 5 tahun, itu pembelajaran bisa menjadi seorang tenaga. Dan masa tua itu panjang. Kalau Anda sekarang usianya 20 tahun atau 30 tahun sekarang, berarti 5 tambah 5 tahun menjadi 35 tahun. Seandainya Anda hidup panjang sampai 100 tahun, berarti dari 35 tahun sampai 100 tahun adalah 65 tahun Anda akan bahagia sampai akhir hayat. Itu karena berjuang. Seandainya Anda sekarang usia 40 tahun, berjuang keras untuk sukses 5 tahun jadi 45 tahun. Si Anda sampai akhir hayat 100 tahun, si ada 60 tahun, 55 tahun. Itu harus segera bertindak, segera melangkah, segera bikin impian, sehingga menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadi jangan sampai Anda menyesal. Karena kalau sudah menyesal, usia sudah tua, tenaga sudah lemah, pikiran sudah lemot, banyak penyakitnya, mana mungkin bisa berjuang lagi. Hanya tinggal impian saja, badan pun tinggal tulang saja. Sehingga impian hanya impian, cita-cita hanya cita-cita. Hidup akan menderita yang diakhiri dengan penyesalan. Itulah kesalahan Anda milih masa mudanya. Segeralah sebelum terjadi, pilihlah yang nomor 1, hidup sukses. Berarti harus belajar dari sekarang. Sekarang seandainya usia berapa tahun saja, silahkan segera targetkan 5 tahun untuk belajar sesuai hati nurani Anda. Di bidang apa saja bisa diselesaikan. Ingin jadi seorang hobi, mengembangkan hobi misalkan, hobinya bulu tangkis. Di Indonesia banyak juara-juara dunia. Susi Susanti jadi juara dunia bulu tangkis. Rudi Hartono juara bulu tangkis. Banyak lagi contoh sukses dia menjadi seorang juara dunia di bidang bulu tangkis, karena memang dia mengembangkan hobi, belajar terus menerus, baik tekniknya, caranya, mencari tempatnya, mencari pelatihnya, fisiknya kuat sehingga bisa bermain dengan baik, tenaganya kuat sehingga bisa mencemes dengan tajam, dan akhirnya Anda jadi orang yang sukses dan menjadi juara dunia bulu tangkis. Tekuni, pelajari, pasti akan berhasil. Belajar jangan tanggung-tanggung, 16-20 jam sehari selama 5 tahun, pasti akan terbukti. Segeralah berjuang, segeralah melangkah, segeralah tentukan targetnya kalau ingin jadi seorang pemain bulu tangkis. Karena banyak hobi perkembangan ini yang ada. Apa saja, kalau memang tahu caranya, tahu tekniknya, tahu goalnya, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Tidak ada yang tidak mustahil di dunia ini. Kalau memang Anda punya keyakinan penuh, punya semangat tinggi, semuanya akan terwujud. Karena banyak jalan menuju Roma. Mungkin susah dalam satu tempat, cari lagi ke tempat yang lain. Karena ada cara, 1001 cara
1001 problem yang bisa diselesaikan. Itu anak muda itu harus, kalau belum punya goal dari sekarang, segeralah mencari goal, target, mencari dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Target itu bisa tembus dan sukses dimanapun Anda berada, di kota, di desa, di gunung. Kalau memang Anda adalah berjiwa emas, pasti Anda akan sampai juga ke istana, jadi presiden, menjadi dewan, jadi gubernur, bupati. Kalau memang jiwa emas, Anda berjiwa emas, emas itu biar ada di tengah lautan yang dalam, di gunung yang tinggi, satu saat akan datang juga ke kota, diperlukan ilmunya, diperlukan keahliannya, diperlukan kehebatannya. Kalau memang sudah digariskan jadi seorang yang sukses, pasti akan sukses. Tapi sukses itu kalau digariskan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Karena perjuanganlah yang menentukan keberhasilan. Impianlah yang menentukan kesuksesan. Orang yang sukses semuanya punya impian. Orang yang bisa membuktikan impian karena memang dia bertindak luar biasa. Orang yang sukses dulunya gagal. Karena kegagalan dengan kegagalan yang banyak, kegagalan 1 bisa 2 dan 3 dan 4 dan sebagainya, itulah yang orang akan berpikir untuk jangan sampai terjadilah kegagalan. Kegagalan itu memang ada, dan orang yang gagal akan lebih hebat lagi ke depan. Karena memang dia dengan adanya kegagalan mempelajari lagi ilmunya, cara mengatasi kegagalan. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan problem kenapa gagal, sehingga dari mana arahnya gagal, sehingga ditemukanlah untuk mengatasi kegagalan, akhirnya sukses. Anda mau? Silakan. Kalau Anda tidak mau, itu adalah pilihan Anda. Hidupnya adalah akan gagal dan menderita. Segeralah bertindak. Tidak ada manusia yang diberikan kebodohan. Tidak ada manusia yang bodoh. Tapi semuanya manusia itu sukses karena selalu jerih payah untuk berjuang. Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Semuanya pintar. Yang bisa mencapai sukses, bisa menjadi orang yang hebat karena ketekunan. Dengan tekun, apapun yang akan Anda inginkan akan tercapai. Kalau orang yang kemampuannya kurang, mungkin memerlukan ketekunan yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang cerdas. Nah, orang yang cerdas akan 1 kali belajar sudah paham. Tapi bagi orang yang kecerdasannya kurang, dia memerlukan waktu yang lama. Tapi intinya, banyak di antara Anda yang sukses adalah Anda yang kemampuannya kurang cerdas. Banyak manusia-manusia yang sukses adalah orang-orang yang kemampuannya kurang cerdas, tapi dia bekerja dengan tekun, ulet, jujur, disiplin. Akhirnya menjadi seorang pemimpin besar dan sukses. Tapi sebaliknya, banyak orang yang gagal, orang yang tidak bisa apa-apa, padahal kemampuannya cerdas, otaknya berlian. Kenapa? Karena dia hidupnya mencepelekan sesuatu. Dia tidak tekun, tidak ulet, tidak disiplin, karena dia merasa mudah. Dengan mudahnya itu mendapatkan ilmu. Padahal itu bukan jaminan sukses. Kemudahan itu bukan jaminan sukses.
Itu titik awal kelemahan sehingga menjadi gagal. Mungkin Anda tahu atau mendengar di tetangga, di masyarakat ada orang yang hebat, pintar, cerdas, kok masa tuanya gagal? Itulah karena kemudahannya dia tidak menjadi orang yang tekun. Keberhasilan ditentukan dengan ketekunan yang luar biasa. Biar lemah pemikiran otaknya, kurang begitu cerdas, baik dalam menghafal, belajar dan sebagainya. Tapi karena tekun dan ulet, jujur, disiplin, terus menerus dia coba dan coba, akhirnya itulah yang akan menjadi orang yang sukses. Anda ada di mana? Silahkan. Apakah Anda ada di orang yang cerdas? Apakah Anda ada di orang yang kurang cerdas? Silahkan, semuanya pun akan jadi orang sukses. Apalagi orang cerdas, pasti akan lebih cepat sukses dibandingkan dengan orang yang kurang cerdas. Silahkan, jangan takut. Yang cerdas bersyukur kepada Allah dan kembangkan dengan sungguh-sungguh. Tidak mensepelekan sesuatu ilmu di hadapan Anda. Karena Anda cerdas, jangan menyepelekan sesuatu yang Anda pelajari. Malah kembangkan. Kalau bisa menemukan sesuatu untuk manusia di alam ini, alam jagat ini. Karena Anda cerdas. Temukanlah sesuatu. Karena ilmu semakin hari semakin berkembang. Kalau Anda lemah, tidak cerdas, tekunlah terus sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Dan itu kesuksesan berada di antara orang-orang yang lemah. Biarpun itu lama tercapainya. Kalau orang cerdas itu akan cepat bagaikan kilat. Betul-betul sungguh-sungguh pahami, karena cerdas, cepat tangkap, sukses. Sebaliknya, Anda ada di pihak yang kurang cerdas, tekuni sungguh-sungguh. Berulang-ulang, beribu-ribu kali berulang-ulang. Pasti akan paham. Kalau orang cerdas 1-2 kali udah paham, kita beribu-ribu kali. Terus berulang dan berulang. Pasti akan bisa. Itu di antara yang susah, orang-orang yang beribu-ribu berlatihnya. Dan itulah bisa, karena tidak putus asa, terus dan terus berlatih, akhirnya goal. Kalau yang cepat, ngerti, kembangkan terus, dan jadilah tenaga ahli yang bahkan menciptakan sesuatu. Itu yang bagus. Silahkan dari sekarang melangkah. Langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Mungkin banyak kisah-kisah yang Anda dengar. Mungkin banyak kisah yang Anda katakan tidak mungkin, kok mungkin. Banyak mungkin di masyarakat atau di tempat, di lingkungan Anda sendiri, atau dari pembelajaran, banyak kejadian-kejadian aneh. Kok kenapa sukses? Mungkin para artis di kisah cerita, awalnya dia mungkin kena narkoba atau yang lainnya, divonis, dihukum 2 atau 3 tahun, keluar dan jadi sukses, jadi jutawan, miliarder. Kenapa? Itulah dia selama menjalankan di tempat yang orang semua membencinya, tapi dia melaksanakannya karena memang itu peraturan pemerintah. Siapa yang narkoba dan sebagainya kena hukuman 2 atau 3 tahun, dan dia mampu menjalankannya dan akhirnya keluar dan berkarir sukses. Itu perlu Anda pelajari. Kok kenapa para artis-artis ini atau para pejabat yang pernah masuk bui, masuk hukuman, kok jadi sukses?
Kok Anda yang tidak pernah nggak sukses? Nah itulah, karena diterpa disiplin dirinya, diterpa makanannya, diterpa kehidupannya, diterpa gaya hidupnya yang namanya di lembaga pemasyarakatan. Serba tidak ada semuanya. Saudara, kakak, adik, orang tua tidak ada, makanan yang enak-enak tidak ada, serba tidak ada. Tempat pun kecil. Siang malam hanya melihat teman-teman saja yang dekat, yang lain tidak ada. Tidak ada kebebasan sedikit pun. Kesuksesan itu dengan adanya kebebasan. Ya, tidak ada kebebasan, terkekang, terpenjara. Tapi bagi orang yang merenungkan diri, itulah ujian dianya, ujian dirinya. Dia punya dan tidak akan mengulangi lagi, dan dia bertobat sehingga pulang dari lembaga kemasyarakatan jadi orang yang sukses. Banyak ceritanya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Kalau belum, silakan. Kok kenapa dia seperti itu? Uji dan kaji oleh Anda sendiri. Bagi Anda yang gak pernah masuk itu, rasakan 5 tahun atau 3 tahun bagaikan di penjara, pasti akan sukses. Tidak akan melanggar aturan-aturan lagi, tidak akan ya, yang misalkan karena dia kena hukum karena pelanggaran narkoba atau dan sebagainya, narkotika dan sebagainya, atau kenakalan remaja yang lainnya. Itulah, kalau pulang bisa sukses. Atau banyak kisah yang lain, mungkin yang kisah-kisah nyata yang menjadi bahan pertimbangan Anda untuk ke depan. Banyak sekali, silahkan cari dan silahkan catat. Silahkan catat dan catat. Kenapa seorang ini sukses? Kenapa orang ini gagal? Itu harus menjadi perbandingan Anda. Sebelum Anda yakin, sebelum Anda melangkah dengan sungguh-sungguh. Ada kisah orang yang pergi haji dengan pakai motor. Berbulan-bulan sampailah ke Arab Saudi dan nyampe, ikut umroh, ikut haji. Itu sukses kan? Yang penting ada kemauan, pasti jalan akan terbuka. Tapi kalau tidak ada kemauan, mana mungkin jalan terbuka? Jalan akan tertutup terus. Tapi kalau ada kemauan, ada impian, ada target, akan terbuka lebar dan luas, akan tenang, dan akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena ada kemauan dulu, ada cita-cita yang tinggi, tercapai. Ada cerita yang ke haji, ke Arab, pakai sepeda, dan nyampe. Kenapa? Karena dia punya target, mengayuh sepeda siang dan malam. Sampailah ke Arab Saudi, sukses. Banyak kisah yang tidak mungkin. Apakah Anda mau? Silahkan pelajari. Alam harus dipelajari. Orang-orang sukses harus dipelajari. Ada banyak orang-orang yang sukses di dunia ini, tidak sedikit. Semuanya awalnya adalah menderita, awalnya adalah susah. Awalnya adalah tidak punya apa-apa. Sekarang banyak apa-apa karena hasil dari perjuangan. Hasil perjuangan, hasil dari langkah dianya. Anda sekarang ada di mana? Anda ingin lebih baik? Berubahlah. Gantilah pakaiannya. Gantilah passionnya. Memang passion sekarang gagal, gantilah passion yang baru. Itu pun jalan untuk sukses. Karena jalan untuk sukses itu banyak sekali. Berliku, bergelombang, naik turun.
Ada yang mudah, ada yang susah. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Itulah perjuangan. Targetkan dari sekarang, impikan dari sekarang, cita-citakan dari sekarang. Jalan akan terbuka lebar. Yang penting yakin dan sungguh-sungguh, jalan akan ditemuinya. Jalan akan lebar terang benderang. Itulah untuk mencapai impian. Itulah untuk mencapai target dari sekarang. Karena pilihan hidup ada dua. Orang yang gagal dan orang yang berhasil. Biasanya orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau belajar. Kalau orang gagal adalah orang-orang yang sebaliknya tidak mau belajar. Orang gagal biasanya pandangannya pun kerdil, kurus, kumar, kotor. Diberikan petunjuk dan perintah oleh siapapun, anggapannya tidak mau saja. Kalau orang yang sukses, orang yang mau jadi orang berhasil, berjiwanya besar, pandangannya luas, disuruh oleh seorang pun atau oleh siapapun, dia siap. Biarpun itu adalah susah. Kenapa? Karena orang yang sukses itu hatinya berjiwa besar dan lapang, jujur, jelas. Apapun yang ada di depannya, masalah seberat apapun, dia mampu mengatasinya, mampu melewatinya. Tapi orang yang berjiwa kerdil, dia serba takut, serba bimbang, serba tidak yakin, serba tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak rajin, tidak tekun, dan tidak ulet, sehingga gagal total. Orang yang sukses, dihina orang, dicerca orang, tidak takut. Biarinlah mulutnya yang berbicara. Menghina kita, biarin. Tidak pernah dilawan, apalagi diancam, dibalik, melawan. Silakan saja menghina saya, silakan saja melanggar lainnya, sama dengan menghina diri sendiri. Kita jangan lawan. Itulah orang yang calon sukses. Tapi orang yang gagal, dihina orang langsung saja dipukul atau yang lainnya, dia tidak senang nih. Padahal masalah yang kecil jadi besar. Tapi orang yang sukses, masalah yang kecil tidak ada apa-apanya, masalah besar tidak ada apa-apanya bagi orang sukses, karena dia memandang pandangannya besar dan jiwa besar, jiwa pemaaf dan jiwa yang tidak beremosional, tidak marah, dipukul tidak marah, diancam tidak marah, tidak melawan. Jiwa besar ingin sukses. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berjiwa besar. Pemimpin yang gagal adalah pemimpin yang jiwa kerdil, berjiwa kecil, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau berjiwa besar, masalah apapun tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan. Itu kesuksesan itu harus dihadapi dengan berjiwa besar, pasti sukses besar. Tapi orang gagal dihadapi dengan jiwa kerdil, pasti gagal. Hasilnya kalau orang sukses berarti sukses, punya rumah bagus, istana, punya mobil mewah, punya kehidupan yang cukup, punya perusahaan yang cukup. Tapi sebaliknya, kalau orang yang gagal, hidupnya tidak punya apa-apa. Hidupnya menderita, hidupnya tidak cukup. Orang yang gagal, hidupnya serba kekurangan. Jangankan untuk berbagi, untuk diri sendiri pun minta kepada orang lain. Karena salah pilihan. Dia milihnya adalah kegagalan. Orang sukses milihnya kesuksesan.
awalnya dari situ. Pilihan inilah yang harus ditentukan dari sekarang, dari detik ini, dari informasi yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa Anda cerna dan bisa Anda melangkah dari sekarang. Jangan dinanti-nanti. Anda sekarang ada di mana? Anda dalam kesulitan, segera atasi permasalahan ini untuk sukses. Kalau Anda sekarang ada di dalam kesuksesan, segeralah berbagi. Sukses dalam ilmu, berbagilah ilmunya. Sukses dalam harta, berbagilah hartanya dengan bersedekah, dengan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu pun akan mengembangkan ilmu. Karena hidup itu sementara. Hidup itu sebentar. Selagi ada waktu dan kesempatan, manfaatkanlah dengan sungguh-sungguh. Karena sekali orang diberi kesempatan, tidak 2 kali. Hidup itu hanya 1 kali. Kalau umurmu sudah habis, umurmu sudah selesai, rezekimu sudah selesai diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Anda akan diambil oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa adalah Maha Penentu semuanya. Sukses dan gagal adalah diri sendirilah yang menentukannya. Kegagalan sekarang, segeralah bertindak untuk melangkah lebih baik. Dan juga hidup ini harus bersyukur kepada Allah. Karena sering bersyukur, nikmat pun akan bertambah. Apalagi kita seorang muslim, misalkan, kerjakanlah perbuatan-perbuatan seorang muslim yang baik. Salat tepat waktu, jangan ditinggal. Banyak membaca Al-Quran, setiap hari 1 lembar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya doakan mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat yang sampaikan. Baik untuk saya sendiri dan juga untuk kepentingan umat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.